Anime ini akan menceritakan mengenai kisah seorang pemuda bernama Jiang Haoli, atau agar lebih mudah diingat, kita panggil saja Jiang ya teman-teman. Yang mana Jiang ini merupakan seorang siswa SMA yang bisa dibilang jomblo, ngenes, gak laku-laku. Ya pokoknya mirip banget lah kayak kalian. Akan tetapi kejombloan Jiang ini seketika berubah ketika ia secara kebetulan bertemu dengan malaikat cinta. Dan dari pertemuannya dengan malaikat cinta inilah nasib jomblo Jiang pun seketika berubah menjadi king haram yang dikelilingi oleh banyak wanita mantap jiwa serta brut-brut yang gondal gandul dan siap menggoyangkan iman kita. Misalnya itu kalian semua. And iya, inilah alur cerita dari anime yang berjudul Aiseng Kyokeling Ling, atau ya dalam bahasa Inggrisnya itu cupid coklat. So, cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda cupu SMA bernama Jiang. Akan tetapi ketika Jiang ini baru saja sampai di tempat duduknya, 不会吧，这妹子是来找我的？那个江浩一同学，我有了你的宝宝。 ya, tiba-tiba saja ada seorang gadis kawaii berbodi aduhai dengan ya cukup brut-brut lah yang mengaku ia sudah mengandung anak Jiang. Oh iya, nama gadis kawaii ini itu bernama Xia Jitong, atau agar lebih mudah diingat lagi kita panggil saja Xia lah ya. Wanyut. Nah, teman-teman kelas Jiang bahkan hingga guru yang mendengar fakta mengejutkan ini tentunya sangat kaget dong ya. Jiang Haoli, 你残害了我们的女神，还想赖账吗？你是不是活腻了？就是活腻了吧你！各位大侠，请听我解释。 Terutama Jiang sendiri gitu kan yang lebih kaget karena menurut dirinya sama sekali belum pernah melakukan adegan dengan seorang wanita. Kecuali dengan kelima jari saktinya yang mandraguna gitu kan. Ditambah Jiang ini sama sekali tidak mengenal siapa wanita mantap jiwa ini yang tiba-tiba saja mengaku hamil karena sudah oleh dirinya. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai sini saja para penonton. Ketika Jiang mencoba untuk kabur dari para amukan jomblo-jomblo yang iri hati seperti kalian, 是逼我的。江浩一，你给我说清楚，这是怎么回事？ 同学， Yap, lagi-lagi kita diperlihatkan sesosok wanita yang sama sekali tidak dikenali oleh Jiang yang bernama Tang Xuan, yang tentunya selain memiliki bodi yang perkasa, wajah yang teramat sangat menggoda, dan apa pada penontonku? Betul, but yang aduhai sugoi dekai luar biasa. Di sini Xuan merasa kecewa ya para penonton kepada Jiang yang ia rasa sudah selingkuh darinya dan wanita lain. Geda-gedi. Namun belum sempat Jiang ini mengatakan satu kalimat pun 是中邪了，我怎么会？浩一，跟我回家吧。 ya tiba-tiba saja Jiang langsung dipeluk oleh seorang wanita yang kalau ini sih kekawayannya udah berada di level 999,9999999 cerot yang justru mengaku sudah memiliki 2 anak bajir dengan Jiang. Alamak. Liar juga ini manusia Jiang cu. Akan tetapi kemunculan wanita misterius yang mengaku sebagai seorang pacar dari Jiang ini justru membuat para jomblo-jomblo yang iri hati semakin barbar ya Kang kepada Jiang. Jiang yang sudah merasa putus asa karena masalah yang tidak jelas ini tentunya langsung melarikan diri ke atap sekolah dan mengatakan, 混蛋，人渣！你们都给我听好了，他们3个我一个都不熟悉。你们要是再逼我，我就从这里跳下去，证明我的清白。 ya, jika mereka masih mendesak Jiang mengancam akan melompat dari atap sekolah. Akan tetapi ya, ketika Jiang ini melompat, entah mengapa waktu seolah berhenti. Serta tanpa disangka ada sesosok malaikat cinta yang menghampiri Jiang. Malaikat cinta yang bulat juga ya. Apanya bang yang bulat? Lingkaran SpongeBob. Enrique.
menjelaskan kepada Jiang mengenai situasi yang terjadi saat ini. Jadi semua ini bermula ketika Jiang secara tidak sengaja memakan kue asmara. Nah, kue asmara ini merupakan kue yang memiliki khasiat bagi siapa saja yang memakan kue tersebut, maka mereka akan saling jatuh cinta. Nah, entah apes atau entah beruntungnya si Jiang ini gitu kan, ketika Jiang memakan kue asmara tersebut, secara kebetulan kue itu juga dimakan oleh 6 wanita kawaii loh ya. Untung bukan dimakan sama cowok. Aduh gantengnya. Dan nama malaikat ini adalah Mei Tata. Jiang yang mengetahui hal tersebut tentunya merasa terbebani ya para penonton, karena menurut Jiang kejadian ini merupakan kejadian yang merepotkan serta hanya akan mendatangkan masalah saja baginya. 这么说，他们会一直缠着我？ Bingo! 靠，不是吧？ Tetapi ya seperti kata pepatah, nasi sudah berubah menjadi... Betul, boba. Mau tidak mau, Jiang pun harus menjalani kehidupan SMA-nya yang suram tersebut dengan dikelilingi wanita-wanita yang sangat mantap jiwa dan juga blut-blut gundal gandul. Baba Boy. Namun bukan berarti masalah ini tidak bisa diselesaikan ya para penonton. Jika Jiang bisa mengikuti semua keinginan dari haramnya, maka secara otomatis efek sihir cinta ini lambat laun akan menghilang, ujar dari sang malaikat bulut-bulut. Dan ya setelah mengatakan hal tersebut, Mei Tata pun pergi dan waktu pun kembali berjalan dengan normal. Singkat cerita, Jiang yang memiliki firasat bahwa Xia juga akan ikut loncat dengan dirinya tentu langsung bergegas menghampiri Xia. Bajir, kawaii banget cuy. Kalau aing jadi Jiang, jujur ini mah ya, gak akan aing selesain masalahnya. 天，跟我去一个地方。 这算是约会吗？ Tapi setelah bertemu dengan Xia sang gadis kawaii brutal, Jiang pun langsung mengajaknya ke sebuah rumah sakit guna menguji kebenaran mengenai kehamilan dari Xia. Namun ketika mereka berdua melihat hasil tesnya, 夏梓潼，你的化验报告出来了。怎么会这样？我明明都感觉到了。高科技万岁！ iya, hasil tes itu menunjukkan bahwa Xia tidak benar-benar hamil ya para penonton. Ya meskipun awalnya Xia nampak kecewa dengan hasil tes tersebut, tetapi Xia tidak putus asa begitu saja cu. Justru Xia berjanji akan melakukan segala cara yang efektif serta cepat agar dirinya bisa mengandung anak dari lelaki yang paling ia cintai, yaitu Jiang. 我们多来点好东西补一补，这方面我可在行了。 Dan kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Jiang yang diajak ke rumah Xia, yang ternyata nih Xia ini merupakan seorang anak dari orang kaya. 欢迎小姐回家。 Di sini niatnya si Jiang itu akan diperkenalkan kepada orang tuanya Xia ya para penonton. Akan tetapi karena orang tua dari Xia ini merupakan seorang pebisnis yang sangat sibuk, maka dari itu saat ini ayah dari Xia tidak ada di rumah. Hingga ketika Jiang ini masuk ke dalam kamar Xia, Jiang secara tidak sengaja menemukan sebuah kalender tahun lalu, yang tentu membuat Jiang si pucak boy kita ini bingung gitu kan, kenapa Xia menyimpan kalender jadul di kamarnya. Tapi ketika Jiang melihat isi kalender tersebut, ya ternyata Xia sangat merindukan sosok ayah di sisinya. Karena kan seperti yang kita tahu, ayah Xia kan jarang sekali pulang ke rumah ya, disebabkan dengan bisnis-bisnis yang harus ia kerjakan. Yang oleh sebab itulah momen-momen ketika Xia ini bisa makan berdua dengan ayahnya merupakan momen-momen yang paling indah bagi hidup Xia. Wah, Jiang nih ya yang mengetahui hal tersebut langsung menelepon ayah Xia dengan mengatakan, "Oi Tong, aku merupakan penculik anakmu loh. Cepatlah temui anakmu di rumah. Kalau tidak, aku akan anakmu 1000 kali dalam sehari." Gak gitu juga sih, tapi ya intinya kurang lebih seperti itulah. Ayah Xia yang mengetahui anaknya sudah diculik pun serta sudah dibentak-bentak oleh Jiang langsung utiwi ke rumahnya dengan dikawal oleh pasukan khusus serta helikopter.
原来就是个小屁孩啊！我说孩子，你能不抖吗？ Dan yap, ayah Xia pun langsung bertemu dengan Jiang. Meskipun pada awalnya Jiang ini agak sedikit gentar ya melihat ayah Xia, tapi dengan tekad yang kuat serta keras seperti si manuk yang perkasa, Jiang pun langsung menghadapi ayah Xia. Yang mana dengan gagah beraninya Jiang mengatakan, 他想要的是来自家庭的温暖，是你们对他的爱。 tak semua hal bisa dibeli dengan uang. Xia hanya butuh waktu bersama denganmu. Karena momen kebersamaan denganmu itulah yang membuat Xia berpikir bukan uang yang membuatnya bahagia, tapi dirimu. Wah, ayah Xia yang tadinya gagah berani ketika mendengar ceramah non-jutsu dari Jiang pun seketika ciut ya teman-teman. Dan ya pada akhirnya hubungan Xia serta ayahnya ini pun kembali membaik. Singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan masalahnya dengan ayah Xia, Jiang ini dihampiri oleh Xia yang berniat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jiang. Dan ya karena Jiang berhasil mengikuti semua keinginan dari Xia, maka efek cinta dari kue asmara pun mulai menghilang. 也太大了！浩一，谢谢你。怎么回事？消失了！ Tapi ketika Jiang baru saja tiba di sekolahnya, 哎，这种香味好熟悉啊！浩一，周末能陪我出去走走吗？什么？怎么会不记得？谢谢你为我所做的一切。这，梅塔塔！ ya, tiba-tiba saja Jiang dihampiri oleh Xia guna mengajak Jiang untuk berkencan bersama. Jiang yang merasa kaget serta bingung ya karena bukannya efek sihir asmara itu udah hilang gitu kan. Langsung menanyakanlah kepada Maetata mengenai situasi yang dihadapinya saat ini. Maetata yang mengetahui keadaan Jiang pun langsung memberitahu Jiang bahwa sebenarnya emang efek sihir dari kue asmara itu sudah hilang. Tapi momen-momen ketika Xia bersama dengan Jiang tidak akan pernah hilang dari ingatan Xia. Jadi ya Xia yang menyukai Jiang saat ini benar-benar murni perasaan dari hatinya yang terdalam. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Maetata sang malaikat bulut-bulut ini pun langsung pergi meninggalkan Jiang. 这就是个坑嘛！我不管，你得给我。 Tapi lagi dan lagi masalah tak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Bukan masalah sih, justru rezeki kalau menurut Aing. Karena ya lihat aja deh sama kalian sendiri. 哈尼，约会也不叫上我，那就让我来消除误会吧。可以啊！ Ya, tiba-tiba saja Jiang langsung dikenyot-nyot oleh seorang wanita kawaii lainnya tepat di hadapan Xia. Apakah ini termasuk NTR teman-teman? Baba Bowie. Namun sebelum itu, seperti biasa ya para penonton, izinkan si YouTuber ganteng idaman janda tetangga rumah kalian ini memperkenalkan terlebih dahulu siapa wanita ini. Jadi nama wanita yang aduhai dan pastinya dapat menipiskan iman kalian ini bernama Sueli. Jadi Sueli ini merupakan teman kecil dari Jiang dulu. So saat itu mereka berteman sangat dekat ya hingga Sueli ini menyukai Jiang secara diam-diam. Tetapi pertemanan mereka harus sempat terputus karena ketika mereka berdua akan masuk SMA, Sueli memutuskan untuk bersekolah di Amerika. Dan ya setelah pulang dari Amerika, entah kenapa Aing juga bingung ini si Sueli malah menjadi lebih barbar ya kepada Jiang. Ya walaupun ujung-ujungnya Sueli tetap tidak berdaya juga gitu kan di hadapan sang ibu yang memiliki spek mantap jiwa. 秒杀呀！这还是老的辣呀！把小姐给我抬出去！ 是，老板。 Singkat cerita, pada akhirnya hari kencan Jiang dengan Xia pun tiba. Nah, kini kita diperlihatkan Jiang serta Xia yang menghadiri sebuah event cosplay bersama. Akan tetapi... 我靠，58！你们好夸张啊！人家其实没那么可爱了。
Iya, di balik tubuh kekar serta bulut-bulut yang gondal-gandul, ternyata Tang Xuan merupakan seorang wanita pencinta cosplay ya. Ya, meskipun pada awalnya Tang Xuan kaget gitu ketika melihat Jiang dan Xia yang mengetahui rahasia dirinya, namun Tang Xuan meminta tolong kepada Jiang guna mengikuti sebuah turnamen cosplay yang diharuskan memiliki minimal 3 peserta. 我们不正好是3个人吗？哎，大小姐，你别这么……是吗？ Jiang yang mengetahui hal tersebut tentunya langsung menolaknya ya para penonton. Tapi karena Jiang terus-terusan dipaksa oleh kedua haremnya yang sangat membantap jiwa tersebut, pada akhirnya mau tidak mau, senang tidak senang, Jiang pun auto mengcosplay deh jadi Hode. 浩一，你好萌啊！大家好，我是依依。 Singkat cerita, pada akhirnya turnamen cosplay pun dimulai. Ya, walaupun banyak sekali cobaan yang gak penting-penting banget lah untuk Ain ceritakan ketika mereka mengikuti turnamen cosplay, tapi berkat bantuan Maitata dan kepucek boyan Jiang, pada akhirnya mereka semua berhasil memenangkan turnamen cosplay tersebut. 唐轩，你还好吗？ Oh ya, satu lagi para penonton, Aing hampir lupa kasih tahu. Jadi ketika Jiang serta Xia mengetahui rahasia Tang Xuan ini mohon dengan sangat kepada Jiang untuk tidak memberitahu teman-temannya. Ya, meskipun Tang Xuan saat ini menunjukkan sisi lembutnya di sekolah, tapi bagaimanapun juga Tang Xuan harus terlihat kuat di hadapan teman-temannya serta siswa yang lain agar dirinya bisa melindungi siswa-siswa wanita yang lemah di sekolahnya. Jiang yang mengetahui fakta mengejutkan ini pun tentunya tidak tinggal diam dong ya. Dengan gagah berani serta ojon yang sangat tegak guna menegakkan keadilan, Jiang pun langsung menantang seluruh teman dari Tang Xuan untuk bertaruh mengenai bagi siapa saja orang yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi saat ujian nanti, maka mereka bebas memerintah pihak yang kalah selama 2 minggu. 规则1，这次的期中考试，你们当中的任何一个人成绩超过我，就算你们赢。 你竟然小看我们！ Teman-teman Tang Xuan yang mendengar pertaruhan dari Jiang, sang pucek boy kita pun tentunya merasa tertantang dong ya. Karena faktanya selama Jiang bersekolah di SMA, ia selalu mendapatkan nilai terendah. Nah, karena hal tersebutlah para wanita-wanita bersemaka gondal gandul ini pun menerima tantangan dari Jiang. 好，江浩一，我们社团接受你的挑战。呵呵，这样最好。1周后我会再来的。 Nah, jadi sedikit fakta aja nih mengenai Jiang. Jadi seperti yang kita tahu, sebelum Jiang menjadi pucek boy bersahaja seperti sekarang, dulunya Jiang ini merupakan orang terpintar di kelasnya. Saat SMP, bahkan Sueli yang bersekolah di Amerika saja selalu menjadi nomor 2 di hadapan Jiang. Tapi kenapa saat SMA-nya Jiang jadi boloho begini, Bang? Kebanyakan ngocok kayaknya. So, begini anak muda, semua itu Jiang lakukan karena Jiang tidak mau merepotkan dirinya sendiri saat SMA. Jiang hanya ingin menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa saja, serta tak menonjol seperti bulut-bulut haremnya. Karena kan kalau Jiang ini menjadi anak yang super duper cerdas di sekolahnya, Jiang pasti diminta mengerjakan PR oleh teman-temannya, ikut olimpiade lah, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang sangat mendokse. Yang oleh karena hal tersebutlah saat ini Jiang mau tidak mau mengeluarkan kepintarannya sekali lagi guna memenangkan pertaruhannya tersebut. 浩一，你心里到底在想什么？ Waktu demi waktu pun berlalu dan ya hasil nilai ujian pun keluar serta secara mengejutkannya kita diperlihatkan. 那就请你再仔细看看。什么？江浩一是第一？ Ya, kita diperlihatkan Jiang dengan muka sombong serta si kecil yang begitu mengkilau mengatakan bahwa ia merupakan siswa yang mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya dengan nilai sempurna pada semua mata pelajaran. Dan ya, karena Jiang ini memenangkan pertaruhannya, maka mau tidak mau mereka semua harus mengikuti semua keinginan Jiang. Tapi ya, bukannya si Jiang ini meminta duniawi atau ngarem gitu kan dengan para wanita ini. Justru Jiang meminta sebuah permintaan. 作为惩罚，唐轩必须穿上女仆装2个星期。哎，
Ya, Jiang meminta Tang Xuan untuk menggunakan seragam pelayan selama 2 minggu. Tang Xuan yang mengetahui pertaruhan ini dilakukan Jiang untuk Tang Xuan menjadi dirinya sendiri pun sangat senang dan terharu ya para penonton. 请大家踊跃报名，拜托了。 Tapi karena Jiang sudah mengabulkan permintaan Tang Xuan, pada akhirnya sihir asmara yang mengikat Tang Xuan pun menghilang. 虽然有点变态，不过我喜欢。 Waktu demi waktu pun berlalu. Setelah berhasil menghilangkan efek sihir Tang Xuan, kini giliran Lin Yuan lah yang akan melayani Jian. Baba Bowie. Dan kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Jiang yang tengah jalan di koridor sekolahnya seorang diri. Akan tetapi... Ya, kita diperlihatkan 2 orang bocil yang tiba-tiba saja memeluk Jiang. Yang faktanya, bocil-bocil ini merupakan anak kandung dari Jiang dan juga Lin Yuan. Oh iya, nama mereka ini itu adalah Xiao Hao dan juga Xiaomi anjing. 这是小红， 这不会是小明吧？ 他就叫小明啊。 Maksud aing itu Xiao Hao dan juga Xiaoming. Sedikit penjelasan aja ya mengenai profil mereka. Jadi sebenarnya keberadaan Xiao Hao dan juga Xiaoming ini tidak benar-benar nyata ya teman-teman. Mereka berdua tercipta atas imajinasi Lin Yuan aja yang berimajinasi memiliki anak dari Jiang. Meskipun memang keberadaan mereka berdua memang benar-benar ada di bumi dan dapat berinteraksi dengan orang lain, tetapi jika keinginan dari Lin Yuan terkabulkan, mereka berdua ini akan menghilang. Dan kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Jiang yang tiba di rumah Lin Yuan. Tetapi, kalau dilihat-lihat Lin Yuan ini kawaii juga ya. 臭小子，你还知道回来？ Nah, waktu demi waktu pun Jiang lewati dengan berperan sebagai suami Lin Yuan sekaligus ayah dari Xiao Hao dan juga Xiaoming. Dan setelah tinggal lumayan cukup lama, Jiang ini baru menyadari kemana nih ayah Lin Yuan berada. Apakah sudah berada di Sekai atau berkelana mencari brut-brut gundal gandul? Serius. Jiang yang mulai penasaran ini mulai menanyakan lah kepada Lin Yuan. Ya, meskipun pada awalnya Lin Yuan nampak tidak nyaman dengan pertanyaan dari Jiang, tapi Lin Yuan hanya bisa menjawab bahwa bapaknya ini sudah pergi meninggalkan mereka berdua. Ya, dalam artian lain bercerai lah. Nah, untuk keberadaannya sendiri, Lin Yuan pun tidak tahu gitu kan di mana keberadaan ayahnya. Tapi kalau Ai menggambarkan kedekatan Lin Yuan dengan ayahnya ini bisa dibilang cukup dekat lah. Oh my god. Jiang yang mulai penasaran dengan keberadaan ayahnya Lin Yuan mulai menelusurinya secara diam-diam. Nah, karena tidak mungkin juga jika Jiang menanyakan ayah Lin Yuan ini kepada ibu Lin Yuan, sebab jika itu terjadi bisa dienter, sedang itu bisa menyinggung perasaan ibu Lin Yuan gitu kan ya. Yang oleh karena itu, Jiang pun memutuskan untuk memulai penyelidikannya tersebut ke SD Lin Yuan. Ya, meskipun setibanya di sana, Jiang langsung dikombo dewa oleh guru-guru sih, sebab diduga Jiang ini akan menyulik loli-loli di sekolah tersebut. Baba Bowie. 我只是来找人的，我找林院的班主任，真的。胡说！这小子就是来闹事的，可算找到你了。 Akan tetapi pada akhirnya Jiang pun bertemu dengan seorang guru yang diduga adalah wali kelas dari Lin Yuan. Di sini Jiang pun langsung menanyakan mengenai masa lalu Lin Yuan dengan ayahnya kepada guru tersebut. Tapi tanpa disangka, di balik para skawainya Lin Yuan ini memiliki masa lalu yang kelam ya para penonton. Enrique! Jadi dulu saat Lin Yuan masih kecil, Lin Yuan memang selalu mendapatkan kasih sayang yang cukup banyak dari kedua orang tuanya, terutama ayahnya sendiri. Akan tetapi ketika Lin Yuan menginjak kelas 6 SD, entah apa alasan dari ayah Lin Yuan ini tiba-tiba saja meninggalkan Lin Yuan begitu saja. Papa, 别走！
Lin Yuan yang memang pada dasarnya sangat mencintai ayahnya tersebut selalu menunggu keberadaan ayahnya itu meskipun panas, dingin, hujan, badai, bersalju. Ia selalu diam di tempat yang sama berharap ayahnya akan kembali. Tapi ya sangat disayangkan sekali para pemirsa, meskipun Lin Yuan sudah menunggu selama itu, ayah Lin Yuan ini tak pernah kembali. Jiang yang mendengar cerita tersebut pun semakin penasaran mengenai ayah Lin Yuan. Yang oleh karena itu, Jiang pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kantor polisi dan menemui temannya yang kebetulan adalah seorang polisi untuk menanyakan mengenai identitas bapak dari Lin Yuan. 资料不能带出去。哎呀，放心吧，就是找个联系方式。哎，你小子不会看上人家了吧？ 田哥，我是想查他爸爸。 Nah, setelah menggali beberapa informasi, pada akhirnya Jiang pun mendapatkan beberapa nomor handphone yang diduga di antara nomor handphone tersebut tersimpan nomor handphone dari ayah Lin Yuan. Ya, meskipun setelah Jiang mencoba menelepon beberapa nomor telepon di kertas tersebut, semuanya salah sambung hingga tibalah Jiang di nomor terakhir. Dan 是对的，只剩下最后一个了，还是没人接吗？喂，请问你是林玉佳先生吗？你是谁？怎么会有我的号码？ 怎么说呢？ ya, di nomor terakhir pada akhirnya Jiang berhasil menghubungi ayah dari Lin Yuan. Tetapi masalahnya tidak berhenti sampai sini saja ya para penonton. Jadi sebenarnya ayah Lin Yuan yang kita panggil saja Budi ternyata bukan ayah kandung dari Lin Yuan. So begini. Saat itu ibu Lin Yuan menikah dengan sahabat Budi yang kita panggil saja Teddy. Akan tetapi karena kebetulan saat itu Teddy merupakan seorang polisi ketika ibu Lin Yuan masih mengandung Lin Yuan, Teddy ini mendapatkan sebuah misi misterius, yaitu menangkap seorang pengocok handal yang membuang muaninya secara sembarangan. Ya nggak gitu sih, pokoknya sebuah misi yang sangat berbahaya lah ya, hingga membuat si Teddy ini gugur dari tugasnya dan pergi ke isekai. Nah, Budi yang melihat ibu Lin Yuan selalu galau, kesepian, dan butuh belayan, Budi pun memutuskan untuk menikahi ibu Lin Yuan. Sepertinya plot ini tidak asing, kayak pernah baca dan lihat, tapi di mana ya? Alamak. Karena memang pada dasarnya Budi ternyata selama ini juga memiliki perasaan ya kepada ibu Lin Yuan tersebut. Ini mah di NTR gak sih? Tapi ya di luar itu semua, waktu demi waktu pun Budi lewati sebagai ayah dari Lin Yuan. Ya meskipun Lin Yuan bukanlah anak kandung dari Budi, tetapi Budi amat teramat menyayangi Lin Yuan layaknya anak sendiri. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah bertahan dengan lama, karena ternyata hubungan mereka ini sangat ditentang oleh kedua orang tua dari Budi. Sedikit info aja ya teman-teman mengenai Budi. So, Budi ini merupakan seorang anak bangsawan. Tetapi meskipun Budi seorang anak bangsawan, ia rela membuang kekayaan serta statusnya sebagai bangsawan hanya untuk menikahi ibu Lin Yuan. Namun karena semakin kesini umur ibu Budi ini semakin tua, Budi pun memilih untuk meninggalkan ibu Lin Yuan serta Lin Yuan sendiri untuk mengurus orang tuanya. Nah, Jiang yang mendengar cerita mengejutkan ini tentunya kaget ya para penonton. Tetapi dari cerita ini serta nada bicara Budi, Jiang sangatlah yakin bahwa Budi ini masih benar-benar menyayangi Lin Yuan serta ibunya. Bukti ini semakin kuat dengan Budi yang masih menyimpan nomor handphone lamanya dengan harapan agar ia bisa dihubungi kembali oleh mereka berdua. Tetapi di sini si Budi masih mengelak dan berdalih bahwa Budi itu sudah tidak menyayangi mereka berdua. 这么多年来，您没丢掉这个手机号，不就是还爱着他们的证明吗？林渊一直在想着你，阿姨的生活也非常的艰难。这个时候，只要您上前一步。 Dan ya kali ini rencana Jiang untuk mempertemukan Budi dengan Lin Yuan pun gagal. Jiang juga sempat depresi karena ia gagal mempertemukan mereka berdua. Ditambah cerita masa lalu keluarga Lin Yuan yang sangatlah kelam yang membuat Jiang merasa bersalah. Karena tidak seharusnya ia mengorek masa lalu orang yang sudah benar-benar dikubur. Metata yang melihat Jiang serta adik kecilnya begitu lemas, lesu, dan tidak bersemangat mencari lubang impian, berusaha menyemangati Jiang lah. Yang intinya itu, 这可是你说的，不许反悔哦！男子汉可是要说话算数的。你别老是突然冒出来吓唬我好不好？居然还躲在外面偷听。 Wah, Jiang yang mendengar motivasi yang sangat menyentuh hatiku pada akhirnya mulai kembali bersemangat dan jiwa pucek boynya ini pun mulai kembali membara-bara. Akan tetapi baru aja Jiang ini mau mempepet Lin Yuan, 看呢，绿灯亮了，走吧。小心！
Ya, di sini kita diperlihatkan ada Trukun yang tengah nyasar guna mencari seorang manusia yang akan dikirim ke isekai. Tapi kita belum tahu secara pasti ya teman-teman, siapa yang terkena Trukun itu, apakah Jiang atau Lin Yuan. Namun yang pasti, kabar kecelakaan yang melibatkan anaknya Lin Yuan sampai di telinga Budi. Budi yang mengetahui anaknya terlibat dengan kecelakaan Trukun tentunya sangat panik dong ya. Karena jujur ini mah para penonton, dari seluruh karakter anime yang aing lihat jarang sekali gitu ada yang berhasil selamat ketika ia sudah tertabrak, maksudnya itu tercium Trukun. Yang oleh karena itu, tanpa memperdulikan celana dalam sudah terpakai atau belum, Budi pun langsung UTW lah ke rumah sakit yang diduga membawa anaknya itu. Akan tetapi ya, ternyata Lin Yuan tidak kenapa-napa. Dan yang artinya Jiang lah yang tercium oleh Trukun. Namun di luar itu, pertemuan Lin Yuan dengan Budi ini merupakan pertemuan pertamanya setelah mereka cukup lama terpisah. Ya menurut aing sih lumayan sedih juga ketika kalian bertemu lagi dengan orang tua kalian yang sudah lama terpisah. Yang tentunya bagi siapapun yang menangis di sini merupakan hal yang sangat tepat sekali lah. Karena aing yakin banget sekuat-sekuatnya manusia, jika mereka bertemu dengan orang tua atau orang yang mereka kasihi setelah sekian lama berpisah, pastinya mereka bakal menangis juga gitu kan. Tumben bang bener ngomongnya. Biasanya kan suka bilang pastinya otong mereka bakal tegang. Baca situasi jing. Dan ya, karena keinginan Lin Yuan ini sudah terkabul, pada akhirnya kedua anak mereka yang sudah menghabiskan waktu dengan Jiang pun menghilang. Dan bentar boy, ini siapa ya? Apakah masih ada haram bulut-bulut Jiang yang lain di luar sana? Tapi kalau misalkan kita telaah ke episode 1 sih, yang makan kue asmara itu kan ada 6 cewek ya teman-teman. Yang artinya masih ada 3 harem lagi yang belum diperkenalkan di season 1-nya ini. Jadi gimana nih para penontonku, lanjut gak nih ke season 2-nya? Atau cari anime lain aja bro? Bang mending bahas anime hand. Lah ya, adios.